Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Husna dengan NPM 214110082 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai amplitudo modulasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar Sistem Telekomunikasi dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Hernando Dalimunte, MT. Selanjutnya, konsep dasar amplitudo adalah proses pencampuran atau penumpangan gelombang sinyal informasi maupun gelombang yang memodulasi dengan gelombang pembawa yaitu gelombang yang dimodulasi sehingga sebagian dari karakteristik gelombang pembawa diubah sesuai dengan nilai sesaat gelombang sinyal. Gelombang pembawa yang termodulasi dapat ditransmisikan dari satu tempat ke tempat lain, dan sinyal informasi dapat diambil kembali di sisi penerima, yaitu sama dengan pengubahan parameter suatu isyarat, yaitu isyarat pembawa atau karir sinyal oleh isyarat lain maupun isyarat pemodulasi atau modulating sinyal. Penumpang isyarat pemodulasi atau informasi ke isyarat pembawa. Kemudian terkait jenis-jenis modulasi yaitu ada modulasi amplitudo, modulasi sudut, modulasi frekuensi, modulasi phase, dan modulasi PHM. Selanjutnya, tujuan dilakukannya modulasi sulit membuat antena pada frekuensi rendah I sama dengan 1/4 delta, mengurangi noise dan interferensi, dapat transmit pada waktu yang sama karena frekuensi yang berbeda. Memenuhi alokasi frekuensi, contohnya seperti FM 488 dikurang 108 MHz. Proses modulasi secara analog, modulasi continuous wave, modulasi amplitudo, full carrier, single sideband, vestigial sideband, modulasi sudut, modulasi frekuensi, maupun modulasi pulsa analog. Modulation PAM, Pulse Position Modulation PPM, maupun Pulse Width Modulation PWM. Modulasi pulsa digital, Pulse Code Modulation PCM, Delta Modulation DM, Differential Pulse Code Modulation. Modulasi secara digital amplitude shift keying maupun ASK, frekuensi shift keying FSK maupun phase shift keying VSK. Selanjutnya, modulasi amplitudo AM maupun SSB single sideband adalah salah satu jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi amplitudo, yaitu frekuensi LSB, lower sideband, atau frekuensi USB, upper sideband. Disebut juga full amplitudo, di mana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasinya adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya, AM DSB SC, maupun double sideband supersize carrier adalah jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi carrier ditekan mendekati 0. Amplitudo FSB vestigial sideband sering digunakan pada industri televisi komersial untuk transmisi dan penerimaan sinyal video. Pada FSB ini, sebagian komponen LSB juga ikut ditransmisikan dengan komponen USB, dan komponen pembawa modulasi jenis ini adalah modulasi yang paling sederhana. Gelombang pembawa maupun carrier wave diubah amplitudonya sesuai dengan sinyal informasi yang dikirimkan. Modulasi ini disebut juga dengan linear modulation. Artinya, pergeseran frekuensinya bersifat linear mengikuti sinyal informasi yang akan ditransmisikan. Modulasi menghasilkan 2 komponen baru yang disebut dengan sideband pada frekuensi di atas dan di bawah gel pembawa. Untuk gel pembawa yang dimodulasi utuh sama dengan M sama dengan 1, yaitu 2/3 daya ada pada carrier sideband. Sisanya spasi dalam frekuensi antara carrier dan sideband sama dengan bandwidth 2 kali FM dibutuhkan untuk mengirimkan carrier termodulasi. Kemudian, bagaimana amplitudo bekerja? Pertama,
yaitu memiliki sinyal informasi yang bisa berupa suara atau data. Kemudian, sinyal ini dimodulasikan atau dimasukkan ke dalam gelombang pembawa. Proses ini melibatkan pengaturan amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan amplitudo sinyal informasi pada titik tertentu dalam waktu. Setelah modulasi gelombang amplitudo siap untuk ditransmisikan melalui media transmisi seperti udara ataupun kabel. Di sisi lain, penerima gelombang amplitudo diterima dan dimodulasi atau dikeluarkan untuk mendapatkan kembali sinyal informasi asli. Amplitudo memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungan utamanya adalah keberhasilannya dalam mentransmisikan suara dalam kualitas yang cukup baik melalui jarak yang cukup jauh. Namun, amplitudo juga rentan terhadap gangguan dan noise yang dapat mengurangi kualitas sinyal. Aplikasi amplitudo sangat luas dalam komunikasi radio. Misalnya, stasiun radio amplitudo menggunakan teknologi amplitudo untuk mentransmisikan siaran mereka. Selain itu, amplitudo juga digunakan dalam komunikasi jarak jauh seperti komunikasi antar benua dan dalam radio amatir. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi sekarang, amplitudo semakin digantikan oleh teknologi modulasi lainnya, seperti frekuensi modulasi FM dan modulasi fasa. FM, misalnya, lebih tahan terhadap gangguan dan noise dibandingkan dengan amplitudo, sehingga lebih umum digunakan dalam siaran radio dan komunikasi nirkabel modern. Meskipun demikian, amplitudo tetap menjadi bagian penting dalam sejarah dan evaluasi komunikasi nirkabel. Teknologi ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan industri komunikasi dan tetap relevan hingga saat ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana amplitudo itu bekerja, maupun aplikasinya dalam komunikasi nirkabel dan peran pentingnya dalam sejarah teknologi komunikasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, terima kasih.